semangat, kitanya yang tidak semangat. Jadi kalau misalnya saya diamin aja, itu sebenarnya akan membawa kamu ke jurang. Jadi kalau saya sering bilang sama guru-guru juga, saya bilang, kalau kamunya nggak mau ikut ulangan, nggak mau ikut kerjakan tugas, nggak punya nilai PTS, kamu nggak akan saya kasih nilai, itu aja. Saya nggak keburu ngelus-ngelus punggungmu, ngelus rambutmu, membujuk kamu, nggak keburu sayang, ya. Nggak keburu karena kita juga berjauhan. Seberapa banyak waktu ibu yang bisa ibu capri kamu atau apa, tentu kan ibu juga adalah banyak kerjaan. Jadi saya maulah kebijaksanaan kalian, ya kedewasaan kalian kan bukan anak kecil lagi. Jadi kalau kamu merasa butuh, perlu, maka kejarlah. Kalau tidak butuh, kenapa nggak dari dulu aja keluar dari SMA 3? Oh, masuk sekolah, bilang aja sama mama kamu, sama papa kamu. Ma, pa, minta duitnya. 100 juta. Saya nggak mau sekolah, saya kerja aja, saya bikin modal. Nah, harus berani nggak mau gitu. Jangan disuruh sekolah. Kamu sekolah, iya mak, tapi nggak sekolah. Kamu sekolah yang benar, tapi nggak pernah belajar. Untuk apa? Coba aja, kamu hitung aja. Setiap hari makanmu berapa, 3 kali sehari. Ongkosmu berapa, jajanmu berapa. Kamu hitung sebulan berapa, setahun berapa, 3 tahun berapa. Lalu kamu minta uang sama bapak kamu sebagai modal. Kamu pergi dari rumah. Pakai uang itu. Sanggup nggak kamu hidup seperti itu? Tentu tidak sanggup. Jadi dihargain, ya. Saya mohon kamu menghargai. Jadi nggak gampang, sekolah itu nggak gampang, hidup itu nggak gampang. Nah, hari ini kita masuk di medan listrik, ya, atau kuat medan listrik. Gaya listrik dengan kuat medan listrik itu adalah besaran vektor. Jadi nanti kita mengerjakannya tentu adalah menggunakan persamaan-persamaan besaran vektor, ya. Jadi dia tidak berbeda jauh dengan materi-materi sebelumnya. Nah ini, ya. Pengertian daripada medan listrik dikatakan di sini adalah suatu daerah atau ruang di sekitar muatan listrik. Jadi ruang di sekitar muatan listrik, ruang di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Jadi harus ada gaya listriknya. Kalau dia misalnya ruang atau daerah itu tidak ada pengaruh gaya listriknya, maka tidak disebut medan listrik atau kuat medan. Jadi kuat medan itu harus. Nah, medan listrik digambarkan dengan garis-garis gaya listrik. Ini digambarkan dengan garis gaya listrik. Jadi dia digambarkan dengan garis gaya listrik. Medan listrik itu digambarkan, ini contohnya adalah garis gaya listrik. Nah, ini E. Nah, ini E. Kenapa dia pergi meninggalkan? Karena ini muatannya adalah positif. Jadi, kalau dia melihat positif, nih, positif, dia nggak mau. Ibarat cewek yang jelek ditinggalin, gak penting banget. Tapi kalau dia muatannya negatif, ini harusnya negatif, ini operator saya masalah ini ya gambarnya ya. Ini harusnya negatif, negatif, negatif. Tapi kalau dia lihat muatan negatif, dia nyamperin. Ibarat gadis cantik, dia samperin. Jadi kalau dia ngelihat muatan negatif, datang dia si kuat medan listriknya. Ini kuncinya. Nanti kalau ngerjakan soal penting, ya penting memperhatikan muatan. Karena di dalam gaya listrik yang paling penting itu adalah muatan. Jadi listrik statis atau petir itu terjadi karena muatan. Kalau tidak ada muatan tidak ada lompatan bunga api. Ya kan tidak ada lompatan bunga api. Sekarang kalau kamu sama perempuan, ada lompatan bunga api nggak di dadamu? Kesetrum juga kagak, mau peluk-pelukan kayak mau apa, nggak ada rasa-rasanya. Coba disendengkan laki-laki sama perempuan, nyenggol sedikit seperti ada aliran listrik yang mengalir, kayak kesetrum, ya nggak? Ya, jadi itu pengaruhnya ya. Nah, lihat. Kemudian kita akan lihat kembali, ini Ibu ngomongnya ngalur ngidur ya, apa-apa ya, sambil terus kita lihat di sini. Nah, karena tadi adanya muatan, adanya gaya listrik di sekitar muatan. Jadi si medan listrik itu dituliskan dengan persamaan bahwa E itu adalah F per Q. Dengan catatan bahwa F itu adalah apa rumus gaya listrik kita? K Q1 Q2 per R kuadrat. Ini rumus gaya listrik. Yang mirip, yang serupa tapi tidak sama dengan rumus apa ini? Gaya gravitasi. Gaya gravitasi. Serupa tapi tidak sama. Kalau ini pakai muatan, kalau ini pakainya massa. Tapi rumus itu sama-sama menggunakan bahwa F itu adalah 1 per R kuadrat. Jadi ini rumusnya bersaudara. Jadi dua bab ini sebenarnya mirip.
Hanya bedanya di muatan saja. Nah, jika atau kalau bahwa F itu adalah Q1 Q2 per R kuadrat, sekarang saya masukkan nilainya, saya anggap ini adalah suatu muatan, ini muatan uji yang dimasukkan ke dalam satu ruangan, ini R kuadratnya per Q dari sini, ya, Q dari sini, ini dari sini tadi kita ambil, maka kita coret ini Q-nya yang 2 ini, rumusnya menjadi E sama dengan K, yuk, Q aksen atau Q per R pangkat 2. Nah, rumus inilah nanti yang akan kita gunakan di dalam perhitungan. Rumus ini lebih banyak digunakan dibandingkan rumus dasar atau rumus dari definisi. Ya, rumus yang diperoleh dari definisi dengan rumus yang ini adalah hasil gabungan dari gaya listrik dan kuat medan. Di mana E itu adalah kuat medan listrik, satuannya Newton per kolom dalam MKS ya semua. Gaya ini adalah gaya listrik atau gaya kolom, satuannya dalam Newton, Q itu adalah muatan uji, satuannya dalam kolom. Jadi seandainya kalau kita ketemu muatannya dalam satuan mikro, satuan nano, satuan mili, maka itu harus dirombak. Ya, nanti nyatanya boleh saya ibu share ya. Jadi ya kalau nggak keburu nggak usah dicatat, tengok aja, dengerin aja saya, ikutin aja apa yang saya katakan. Oke. Lalu R ini adalah satuannya juga dalam meter. R ini adalah jarak. Biasanya yang selalu salah itu adalah saat kamu tidak merubah harga R. Kamu tidak merubah harga R. Hati-hati. Dia akan menggunakan satuan kecil dalam CGS. Tapi kita harus merubahnya ke dalam MKS dalam meter. Awas, jangan salah. Biasanya kita akan kejebak di situ. Oke, kemudian kita pindah ke berikut. Jadi saya akan mencampur dia dengan soal. Ya, saya kasih soal sederhana. Hanya dalam untuk menggunakan si rumus E sama dengan kaki per R. Kaki per R ya, lihat ya. Hitung kuat medan listrik pada jarak 1 cm dari sebuah muatan positif 10 pangkat 6. Jadi di sini ada titik P, ini ada titik P yang berjarak ini muatan positif 10 pangkat 6 kolom yang berjarak 1 cm. 1 cm. Perhatikan ya, ini tadi saya katakan 1 cm. Dia tanya, berapakah E di titik P? Berapakah E di titik P? Jawab, berarti kita rumusnya adalah EP, tadi gitu ya. EP sama dengan K per R kuadrat. Nah, K-nya berapa tadi nilainya K-nya? K itu 9 kali 10 pangkat 9. Iya, 9 kali 10 pangkat 9. Nanti kalau saat ada soal di sini saya tidak mencantumkan memang nilai K-nya, nanti kalau dalam soal nanti Ibu cantumkan ya. Karena ini bukan hafalan, tapi nanti disediakan. Q-nya berapa? 10 pangkat 6. Sudah dalam kolom ya. Bagaimana dengan R? Kalau meterin dulu 10 pangkat min 3. 10 pangkat? Min 3. Min 2 maaf Bu. Min 2. Min 2. Terus diapain? Terus diapain? Pangkat kuadrat. Iya. Pangkat kuadrat ya. Awas lupa. Ini juga suka lupa nih. Nah, saya tandain. Saya tandain kamu yang suka lupa-lupa yang mana aja. Saya suka lupa banget itu. Nah, kita selesaikan. Pangkatnya kita selesaikan. Ini tetap 9 kali 10 pangkat 3. 3. Yang di bawah 10 pangkat berapa? 4. Naik ke atas jadi pangkat berapa? Pangkat 7. Pangkat 7 Newton per kolom. Jadi min 4 naik ke atas jadi positif pangkat 4 ya. Gitu ya? Ya. Paham ya? Gampang ya ini ya? Ini gampang, ini yang mudah. Memang sengaja dikasih yang mudah dulu ya. Nanti biasanya yang PR itu yang susah-susah gitu. Itu licik guru tuh mah ya. Kalau yang mudah-mudah nanti dikerjakan sama gurunya. Catat soal dikasih yang mudah. Nanti yang susah-susah dikasih sama anak muridnya gitu. Saya juga begitu ya. Nah, lihat. Nah, ini soalnya ini soal ada kekurangannya. Nanti saya lengkapi ya, dengar ya. Baca. Jadi soalnya seperti ini. Ada 2 buah muatan. Muatan itu adalah muatan positif Q1 dan muatan positif Q2. Oke ya. Q2 ini positif. Udah. 2 muatan ini terpisah pada jarak 6 cm. Perhatikan ya. Lalu ada satu titik, kita katakanlah titik P, berada 2 cm dari Q1. Oke.
Kemudian pertanyaan saya, berapakah jarak P terhadap Q2? 4. 4. Jadi nah gini ya. Jadi kadang-kadang di dalam soal itu angka-angka tidak tercantum seperti itu. Kamu harus menganalisa sebelum mengerjakannya. Jadi si 6 itu tidak selalu digunakan. Ya. Nah, lalu ditanya, berapakah perbandingan Q1 terhadap Q2? Oke. Nah, bagaimana kita mengerjakannya? Kita tahu bahwa rumus E itu adalah K Q per R kuadrat. Kita mengerjakannya dengan membuat dulu resultan arah garis-garis listrik. Caranya tadi saya katakan tadi saya ingatkan bahwa kuat medan listrik selalu mendekati muatan negatif dan menjauhi muatan positif. Nah, sekarang di titik P ini saya tanya, kuat medan di titik P terhadap muatan Q1, nanti kamu jawab kanan atau kiri sama saya ya, kanan kiri. Kemana arah kuat medannya terhadap Q1? Kanan. Kanan, kenapa? Menjauhi. Menjauhi. Ini E1, pintar. Kuat medan di listrik di titik P terhadap Q2 kemana arahnya? Kiri. Kiri. Kenapa? Menjauhi, pintar. Lalu kita akan dapat rumus resultan di titik P karena dia yang kanan kita sebut sebagai positif E1 dikurangin yang kiri kita sebut sebagai min E2. Kalau dia katakan kalau E di Q1 itu adalah jadi terhadap Q1 kuat medan listrik di satu titik berjarak 2 cm dari Q1 adalah 0. Kalau ini 0, maka ini adalah E1 min E2. Oke, berarti sama saja dengan E1 sama dengan E2. Sama dengan E2. Boleh kan? Boleh. Nah, lalu saya masukkan rumusnya. Kalau rumus E itu adalah K Q1 per R1 kuadrat sama dengan K Q2 per R2 kuadrat. Ini nggak usah kita hitung karena nilainya sama. Q1-nya tadi ditanya perbandingannya. Oke. Ingat, ini boleh menjadi begini ya. Q1 kali R2 kuadrat sama dengan Q2 kali R1 kuadrat. Nah, kalau begitu Q1 per Q2 sama dengan? 1 per Q2 sama dengan R1 kuadrat. R1 kuadrat. Ya, per R2 kuadrat. Ini ya, kuadrat. Oke, sekarang ayo kita masukkan. R1-nya berapa? 2. Diapain ini? Kali 10. Benar ya, R1-nya 2 ya? Di senti aja, Bu. Meterin. Di senti apa di meterin? Boleh nggak kalau saya bikin 2 aja? Kayaknya sih boleh. Boleh, karena boleh, dia akan habis. Jadi 2 kali 10 pangkat min 2 per 4 kali 10 pangkat min 2. Nanti kan dicoret juga. Oke ya, boleh ya. Jadi kalau ada 2 satuan kecil yang sama, boleh nggak usah dirubah. Tapi kalau 1 satuan kecilnya harus dirubah. Paham ya? Jadi kalau 2 dia punya teman buat dicoret-coret. Ya, tapi kalau 1 nggak punya teman buat dicoret, kamu nyoret di muka sendiri mau nggak? Gak mau kan, nggak lucu kan? Tapi kalau berdua coret sana, coret sini kan jadi lucu, ketawa-ketawa gitu. Ini juga begini ya. Oke, ini kuadratkan, kita kuadratkan per, berarti 4 kita kuadratkan. Bisa disederhanakan? 4 kuadrat. Boleh. Q1 per Q2 sama dengan 4 per 16 gitu ya. Sama dengan berapa nih? 1 per 4. 1 per 4. Nah, ya perbandingannya. Jadi Q1 banding Q2 adalah 1 per 4. Paham ya? Bisa ya? Masih gampang ya? Iya, masih gampang. Mari kita hapus, kita lanjut. Nah, ini nanti saya share ya. Nggak usah takut. Nah, ini yang susah di sini. Ya. Yang rame-ramenya, lihat. Kuat medan listrik oleh beberapa muatan atau muatan segaris, sama seperti pada gaya listrik juga. Di sini juga ada muatan segaris, lihat ya. Di sini ada 2 buah muatan. Yang pertama adalah muatan positif, Q1-nya positif, Q2-nya adalah negatif. Nah, lalu di antara mereka berdua ada muatan B, ada titik B. Nah, di antara Q1 yang positif dan Q2 yang negatif ada titik B. Lalu ditanya, tentukanlah berapakah besar E di titik B. Katanya rumusnya ini, bahwa E di titik B itu adalah E1 ditambah E2 dari mana? Gitu.
kok bisa E1 tambah E2? Maka cara mencarinya sama seperti prinsip yang tadi, kita harus menentukan arah dari muatan-muatan ini. Yang satu yang positif, yang satu negatif. Nah, sekarang saya akan ulangi, perhatikan lagi. Yang tadi kanan kiri ya, kita mainnya kanan kiri ya, jangan situ-situ ya. Lihat. Kuat medan di titik B terhadap I1, kemana arahnya? Kanan. Kanan. Oke, kanan ini E1. Kuat medan di titik B terhadap Q2, kemana arahnya? Kanan. Kanan. Pinter. Kanan? Iya, kanan ya. Benar nggak? Mendekati. Iya, mendekati. Oh iya kan negatif ya? Iya. Berarti ada dua yang sama ya? Ya. Oke, maka karena dia ada dua yang sama, rumusnya dijumlah. Paham? Sekarang saya bikin soalnya begini. Ini min. Q1 min. Lalu ini min. Q2-nya min. Q2 min, Q1 min. Kita bikin rumus dulu. Di tengah-tengahnya ada titik P. Nah, sekarang pertanyaannya. Kuat medan di titik P terhadap Q1 kemana arahnya? Kiri. Ke kiri. Ini E1. Kuat medan titik P terhadap Q2? Kanan. Kanan. Lihat ya. Berarti rumus resultan kita adalah E di titik P. E2 dikurangi S1. S1 min E2. E1. E2 min E1. Sekarang saya rubah lagi. Ini positif, lalu di sini ada titik P. Ini positif. Ini Q2, ini Q1. Buat medan di titik B terhadap Q1, Q1, kemana arahnya? Kanan. Kanan, ini E1. Buat medan di titik P terhadap Q2, kemana arahnya? Kiri. Ke kiri. Nah, ini E2. Perhatikan ya, saya mau jadi hafalan, lihat. Dua muatan yang berbeda, resultannya dijumlah. Dua muatan yang tidak sama, ya, yang tidak sama, resultannya, dua muatan yang tidak sama, resultan dijumlah. Dua muatan yang sama, resultan dikurangi, selisih. Ya, jadi selisih. Jadi ini EP-nya itu adalah E1 min E2. Paham? Bisa? Bisa dihafalin ya. Jadi kalau dua muatannya berbeda, dia dijumlah. Dua muatan yang sama dikurangi. Oke ya? Nah, kemudian setelah kamu menemukan rumus ini, jadi rumusnya harus cari dulu. Setelah kita menemukan rumus ini, maka kita boleh menghitung berapa E1 dan E2-nya dulu. Caranya boleh seperti ini langsung. K Q1 per R1 kuadrat ditambah K Q2 per R kuadrat. Langsung boleh, tapi ada risiko. Seandainya kamu salah di salah satu E ini, hancurlah semuanya. Gara-gara setitik nila, rusak susu sebelanga. Ada risiko, ada riskan. Jadi harus hati-hati. Nah, kalau tidak mau terlalu resiko, ini bukan R2 kuadrat ya, tapi R1 kuadrat. Kamu boleh cari sendiri-sendiri. Kita cari K Q2 per R2 kuadrat. Cari sendiri-sendiri. Setelah dicari sendiri-sendiri, baru masukkan kemari. Jadi nanti kita lebih memperhatikan. Jadi lebih teliti. Kembali ke kalian. Tapi kalau kamu yakin, dan menurut kamunya teliti, boleh langsung masuk seperti ini tadi. Nah, boleh. Saya kasih kebebasan matematikanya, itu terserah Anda. Oke, paham ya? Paham ya untuk resultan ya? Oke, nah. Ini dia untuk yang muatan segaris. Kemudian kita pindah lagi untuk yang dia tidak segaris. Nah, ini tidak segaris. Dia membentuk sudut. Segitiga sama sisi. Ya. Yang ditanya adalah resultannya. Titik A berada dalam pengaruh Q1 yang negatif, Q2 yang positif. Ditanya, berapakah resultan kuat medan di titik A? Prinsipnya sama. Harusnya kamu nanti akan menggambar. Dan memperhatikan juga, karena nanti ini ada sudut-sudutnya. Kalau segitiga sama sisi, sudutnya berapa derajat? 60. 60. Jadi ini wajib 60. Kadang-kadang dia kalau seperti ini, kadang-kadang sudutnya tidak disebutkan. Sekarang kita akan menggambarkan vektornya. Titik A terhadap Q1, kemana arah vektornya? Bawah. Ke bawah, ke Q1 ya? Nih, Ya. saya menyebutnya dengan E1. Oke. Titik A terhadap Q2, kemana arah vektornya? Ke atas. Ke atas. Menjauh ya? Iya.
menjauh. Ini E2. Oke. Setelah itu saya menggambarkannya dengan garis putus-putus dalam bentuk jajar genjang. Nah, seperti ini. Nanti kamu gambarnya dengan keadaan bagus. Ya, gambar Ibu sangat bagus soalnya ya. Nah, ini adalah E resultannya, EA. Nanti ini sudutnya. Kalau begitu ini sudutnya nanti jadi berapa nih semuanya? Yang ini. Si tetanya ini jadi berapa nanti? Tadeng. Tambah 60. Yang ini sudutnya di teta. Si teta aja. Si tetanya berapa sudutnya? Kata yang di situ mah 60 bukan Bu sama? Ya, ini 60. Jadi berapa jadinya kalau si tetanya aja? 30 dong. Enggak ya? Nggak tahu. Ya kan? Segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi. Gimana Bu? Saya nggak ngerti pertanyaannya. Nah, pertanyaan begini kan, setelah kita gambar resultan vektornya, ya kan, tadi E1-nya ke bawah, karena dia positif, E negatif, dia mendekati, E2-nya dia ke atas, karena dia menjauhi muatan Q2 positif. Lalu saya gambar ini resultan vektornya. Lalu saya tanya, si sudutnya ini, sudut si theta itu berapa derajat, gitu. Kalau 90 ya? Iya, 90. Ya nggak tahu sih Bu. Jadi kalau menurut kalian, jadi kalau Ibu lurusin kemarin itu semua jumlahnya jadi berapa? 120. 180. Nah, kalau begitu tetanya berapa? 9. Tetanya aja berapa? Tetanya aja. Tetanya 45. Salah ya, Bu? Ulang. 120. 120 pintar. Ore. 120. Siapa itu? 120. Siapa? Ica. Fahmi sama 120 berani nempel. Bener-bener. Pahmi yang menyebut 120. Iya, Bu. Hampir pingsan Ibu Pahmi. Kamu masih hidup ya, Naya? Hampir Ibu pingsan, sayang. Ternyata kamu masih hidup, sayang. Iya, Cing. Ica. Iya, Bu. Baru Mari kita bangun. mau overthinking, Rik. 120 dia dapat ilham. 60 kali 60 lupa, Bu. 120 karena kalau ditambah 60 jadi 180. Betul kan? Iya. Gitu. Oke. Malu. Di kayu keluar, Rik. Setelah itu kita nanti bisa menggunakan rumus jajar genjang atau rumus kosinus. Menurut saya kalau kita menggunakan soal seperti ini cukup panjang hitungnya, tapi tetap semangat ya. Karena untuk soal ujian nasional, sebangsa ujian nasional atau apapun dia pasti akan menggunakan rumus ini. Dan saya mengharap kita tidak mengandalkan kalkulator terlalu banyak. Jangan pakai bilangan berkoma, biasakan menggunakan pangkat. Ya, menggunakan pangkat. Maka rumusnya adalah EA sama dengan akar E1 kuadrat. Dengan catatan nanti kamu cari dulu E1-nya berapa dengan rumus K Q1 per R1 kuadrat. Jadi tetap ditambah E2 kuadrat, cari lagi E2-nya. E2-nya adalah K Q2 per R2 kuadrat. Selanjutnya nanti masukkan ke dalam, paham ya? Ditambah 2 kali E1 kali E2 kali cos theta. Jadi kalau cos theta-nya nanti misalnya ada 120 derajat, berarti kan cos-nya itu cos 120 min setengah, gitu ya kan? Jadi rumusnya seperti selisih, ya. Jadi dikurangi. Paham ya? Nah, tapi seandainya nanti kalau dia ternyata dia tidak membentuk sudutnya seperti segitiga sama sisi, tapi nanti dia berbentuknya adalah siku-siku, maka kita nanti bisa menggunakan rumus Pitagoras. Jadi E di titik A itu menjadi akar dari E1 kuadrat ditambah E2 kuadrat gitu. Paham ya? Bisa ya? Ya, ini dia. Sebenarnya saya ada contoh soal untuk ini juga, tapi nanti kita coba lagi nanti seandainya tidak cukup waktunya, kita save dulu lagi, kemudian kita hapus ya, kemudian kita kembali kemari ini. Saya akan langsung ke contoh soal ya. Nah, kita perhatikan, lihat. Contoh soal 3 ini paling banyak variannya, paling banyak kita jumpai. Saya akan membaca, lihat. Pada gambar di bawah, P berada di tengah ya, antara Q1 yang positif dan Q2 yang negatif. Ini lihat, Q1 positif dan Q2 yang negatif. Prinsipnya, kuat medan titik P selalu mendekati muatan positif dan mendekati muatan negatif dan menjauhi muatan positif. Apabila jarak keduanya adalah 4 cm, kita analisa dulu ya, 4 cm. P-nya ada di tengah, berarti P ke R1 ke Q1 berapa sayang? 2. Berarti ini 2 cm. P terhadap Q2 berapa sayang? 2 cm. Oke. Lalu dia pertanyaan, tentukan kuat medan listrik di titik P.
Dia tanya, berapakah E di titik P? Kita buat rumusnya. Rumusnya dengan menggunakan konsep muatan tadi. Sekarang perhatikan, buat medan di titik P terhadap Q1 yang positif, kemana arahnya? Kanan. Kanan. Saya menulisnya ini E1. Kuat medan titik P terhadap Q2 yang negatif, kemana arahnya? Kiri. Kanan. 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 Awas, kan dia negatif, dia mendekati. Lupa, Bu. Oke, nah lalu berarti resultan nanti di titik P-nya itu dijumlah, berarti E1 plus E2. Itu plus Karena E2. dia ke kanan dua-dua, paham ya? Nanti kalau ke kanan dua-dua plus, ke kiri dua-dua juga plus ya. Oke ya, nah nanti rumus yang kita gunakan ini. Sekarang B-nya. B-nya dikatakan tentukan letak R, di mana kuat medan listriknya 0. Letak R. Ya, yang kuat medan listriknya adalah 0 atau X, saya menyebutnya X, yang E di R-nya adalah 0. Nah, kita simpan dulu, kita akan jawab yang A dulu. Sekarang ya A, kita akan mencari berapa E1-nya dulu dan berapa E2-nya, lalu kita masukkan ke dalam persamaan resultannya. Sekarang rumusnya E1 sama dengan K Q1 per L1 R1 per R1 kuadrat. kuadrat. Ya, berarti E1 sama dengan K-nya tadi berapa? 9 kali 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya berapa? 16 kali 10 16 kali 10 pangkat min 6. Oke, per R1-nya berapa? 2 kali 10 pangkat min 2. Min 2 Ya, min 4. kuadrat, min 4 ya. Kuadrat jadi min 4. Jadi nggak boleh, awas hati-hati, jangan min 4 aja, nanti 2-nya nggak kamu kuadratkan. Jadi kalau mau kuadratkan, si 2-nya iya, dikuadratkan, min 2-nya dikuadratkan juga, jangan sebelah-sebelah. Jadi mending saran ibu mah, tuliskan aja dulu gini, biar kelihatan nih, barangnya nih kelihatan. Soalnya kalau kita Oh iya benar. menghayal, nanti nggak kelihatan yang kamu kuadratin si pangkat, si 2-nya nggak dikuadratin. Ini jebakan Batman, biasanya salahnya di situ. Nggak dirubah satuan senti ke meter, ya kan? Nggak dirubah satuan mikro kolom ke kolom, itu bakal salah. Sekarang kita ini dulu ya, saya tulis dulu aja. Tapi pangkat mungkin boleh dikerjakan deh. Pangkat 9 dengan pangkat min 6 jadi pangkat berapa? 3. Pangkat 3 apa pasti? Min 3? Plus apa min? 3. Oke. Plus Nah, 3 saya bikin 16. kali 2 kuadrat 16. berarti 4. 4. Ya. 4 kali 10 pangkat berapa? 4 kali 10 pangkat min Min 4. 4. Oke, nah ini ya maksud saya. Jadi kalau kelihatan kamu jadi mengurangi kecerobohan. Oke. 16 dengan 4 jadi berapa? 4. Oke. Ya. 9 kali 4 berapa? 36. 36. Kali 10 pangkat 36? berapa? Iya, benar. 36 kan benar ya? Ya, Kali 10 benar. kali 10 pangkat berapa? Pangkat 7. 7. Pangkatnya positif ya, dari bawah negatif, di atas jadi positif ya. Jadi 36 kali 10 Iya. pangkat 7 dalam Newton per kolom. Itu E1. Oke, sekarang kita cari E2. E2 adalah kaki 2 per R2 kuadrat. 2 kuadrat 9 kali 10 kali pangkat 10 pangkat 9. 9. Terus lanjut. Kali 3 min 10 6. pangkat min 6. Oke, lanjut per 2 2 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Oke, yuk lanjut ya. Berarti yuk si 9-nya saya tuliskan kembali. Yuk. 9 kali 10 pangkat 3 ya. Tahu ya dari mana ya? Oke, 36 per 4 kali 10 pangkat min 4. Gitu ya tadi ya. 3 kali 4 jadi berapa? 9. 9. 9 kali 9 jadi berapa? 81 81 kali 10 kali pangkat 10 pangkat 7. 7. Udah tahu ya? Sekarang kita jumlah. Maka, nah, si resultan yang kita hasilkan tadi, E di titik P adalah E1 ditambah E2, oke. Berarti 36 kali 6 10 ditambah pangkat 7 ditambah 81 kali 10 pangkat 7. jadi berapa? 7, 8, 9, 10, 11, 1, 1. 7 7. kali 10 pangkat 7. 7. Ya, gitu ya. Kali 10 pangkat 7, satuannya dalam Newton per kolom. Nah, Kolom. ini yang A ya, bisa ya yang A ya. Jadi pertama-tama kita harus menghasilkan rumus dari gambar. Setelah itu kita mencari atau menghitung berapa E1, berapa E2. Lalu kita simpan. Saya hapus, lihat. Saya pindah sekarang, B. Lihat. Nanti saya bagi, lihat. Nanti saya bagi, tenang ya. Nanti kuenya dibagi. Nah, sekarang yang B, gambarnya tidak menggunakan gambar ini lagi.
gambarnya memang masih sama, saya tetap melengkapi di sini adalah si muatan positifnya, tapi P-nya udah hilang. Di sini adalah muatan negatifnya, ini Q2, ini Q1. Ini ada banyak konsep di sini ya, perhatikan ya. Dia tanya, tentukan letak R. Di mana kuat medan listriknya sama dengan 0 katanya. Yang kuat medan listriknya 0, si ER itu konsepnya adalah 0. Di mana dia? Rupanya ada konsep yang mengatakan bahwa jika dua muatan yang berbeda, R-nya ada di luar. Di luar dekat siapa? Dekat Q1 atau Q2? Dekat yang muatannya paling kecil. Siapa yang muatannya paling kecil? Q1. Q1. Maka R itu diletakkan di sini. Itu konsep, harus diingat mengerjakan soalnya. Kalau muatannya itu berbeda, maka R-nya di luar. Paham ya? Dekat dengan muatan paling kecil. Seandainya Q2-nya kecil, maka dia dekat dengan Q2. Perhatikan, ada tanda min di sini. Min itu bukan berarti dia min 36 lebih kecil dari min 16. Hati-hati, itu harga ya. Harganya adalah 16 dan 36. Min itu adalah muatan ya, bukan harga ya. Semua juga tahu min 100 lebih kecil daripada 1. Beda ya pengertiannya ya. Nah, jika lihat ya, jika ini adalah positif ya, jika kita ketemu dengan soal begini, ini positif, ini Q1, ini Q2, di mana R-nya diletak? Kalau dua muatannya sama, positif-positif, atau dua muatannya itu sama, negatif-negatif, di mana R-nya? R-nya ada di dalam. R-nya ada di dalam. R-nya ada di dalam. Saya hanya menggambar, bukan berarti dia di tengah. Nanti kita cari berapa senti dia. Dia ada di dalam. Bahasanya nanti begini. Dia karena dia pakai arah nanti bahasanya. Ini kiri, ini berarti kanan. Ini kiri, ini kanan. Oke. Kalau seperti yang ini ya berbeda muatan, ini kiri. Ini kanan. Ini kiri. Ini kanan. Ya. Nah, jadi kalau dua muatannya sama, kiri kanan saja. Tapi kalau dua muatan berbeda, kiri kanan, kiri kanan. Kiri Q1, kanan Q1, kiri Q2, kanan Q2. Oke, udah paham? Dan kemudian letak titik R ini nanti selalu dia diacunya terhadap Q1. Acuan kita harus ada terhadap Q1. Kalau nanti ternyata dia minta yang terhadap Q2, kerjakan saja terhadap Q1 dulu. Nanti baru kita selesaikan terhadap Q2, karena lebih mudah. Daripada kamu menggunakan langsung dengan Q2. Tapi kalau menurut kamu bisa mengerjakan langsung Q2, terserah. Saya hanya menyarankan, supaya tingkat kecerobohannya itu diperkecil. Oke, paham ya? Jadi kalau dua muatannya sama, dia ada di dalam R-nya. Kalau dua muatannya berbeda, R-nya ada di luar, dekat kepada muatan yang paling kecil. Ini tidak ditulis dalam kalimat, kamu harus ingat apa yang saya katakan. Saya save, saya akan hapus ini. Udah ya? Ibu maaf Bu, mau nanya dulu Bu. Ya, oke. Itu maksudnya R-nya ada di dalam sama R-nya ada di luar, itu untuk R sama dengan 0 doang kan ya Bu ya? Atau untuk semua R? Iya. R sama dengan 0 dong. Kalau R sama R itu kan nggak bisa dong. Nanti beda nanti. Harus kan nanti supaya 0 supaya dia E1 sama dengan E2 kan selalu dasarkan jadi E1 sama E2 gitu. Kalau nanti kalau R-nya tidak 0 nggak beda. Itu kasusnya beda. Pasti aplikasi nanti matematikanya lebih ribet lagi. Pasti kita matematika yang agak rame nanti jadinya. Ya, oke ya. Oke ya. Nah, udah cukup saya hapus ya. Nanti saya share lihat. Saya hapus semuanya jadinya, tapi nggak apa-apa, lihat ya. Tadi saya gambar ulang, jadi R-nya ada di luar. Ini si R-nya, ini tadi muatan Q1-nya tadi adalah yang positif ya. Q1, terus ini si P-nya tadi, jadi saya tidak gambar lagi. Ini adalah min Q2, lihat ya. Nah, tadi ini jaraknya berapa tadi sayang? 4 ya? 4 ya, ingat ya, ini 4 cm. Nah, ditanya tadi adalah R terhadap Q1. Tadi kan saya bilang gitu ya, R terhadap Q1. Kalau yang ditanya biasanya disimbolkan dengan X. Ya kan, R terhadap Q1. Ya kan? Biasanya kalau ditanya itu adalah X ya ditanya. Nah, sekarang kita akan menuliskan, jika ER-nya sama dengan 0, maka letak R-nya di mana? Ini kan udah ada, jawabannya sebenarnya udah ada. Di kiri Q1.
Udah ada jawabannya. Di kiri Q1. Tapi berapa sentinya nggak tahu. Jadi nanti kalau kamu ngerjakan soal, kalau dia berbaik hati, ya opsinya A, B, C sampai E itu, di kirinya cuma 1, A, di kiri Q1. Misalnya 10 cm, udah nggak usah dihitung lagi. A aja langsung jawab. Nggak usah dihitung. Kalau B dan C sampai E-nya itu di kanan semua, nggak usah dihitung. Berarti itu jawabannya. Karena letaknya udah ketahuan. Tapi kalau misalnya A, B, C di kiri, D, E di kanan, wah kudu dihitung. Karena kita nggak tahu, berapa sentinya kita nggak tahu. Di kirinya memang tahu, tapi berapa sentinya kita nggak tahu. Ya kan, paham ya? Nah, jadi kalau begitu rumusnya nanti E di R sama dengan, kita cari resultannya. Kamu perhatikan sekarang. Koordinat titik R terhadap Q1 kemana arahnya? Kiri. Kiri. Oke, menjauh ya. Ini berarti E1. Koordinat titik R terhadap Q2 kemana arahnya? Kanan. Kanan. Dia mendekati E2. Berarti saya akan tulisnya E2 min E1. Paham sampai sini? Nah, karena ini 0, maka E2 dikurang E1. Maka E1 sama dengan E2. Ini rumusnya. Oke, konsepnya ini rumus yang mau kita pakai. Dengan catatan bahwa E itu adalah K, Q1 per R1 kuadrat, E2-nya adalah K, Q2 per R2 kuadrat. Ini nggak usah kita hitung. Jangan dimasukkan ya, jangan dimasukkan kayaknya nanti dalam perhitungan ya. Nanti kamu modar nggak keluar-keluar gitu ya. Awas. Saya tuh kamu kadang kerajinan. Ini fakta loh. Ini fakta banget ini. Nanti ada yang kerajinan, ada yang kemalesan, ngerasa udah dihitung padahal nggak dikuadratkan, nggak dipangkatkan gitu. Kita mulai. Q1-nya berapa? Q1-nya 16. Oke, terus 16. R1-nya berapa? 2 ya? R1-nya 2. Ah, pintar. Ulang, Maaf, Bu. pintar. Ulang, dengar. Saya ulangi. Kalau Q1, Q2 4 cm, lalu ada titik R di luar dari Q1 dan Q2. Oh iya, Bu. Dari 1. sebagai X, 2 sebagai tambah X. Kalau begitu, R1-nya berapa? R1-nya berapa? R1-nya X dong. Oh, R2-nya berapa? R2 itu jarak dari... Ya, R2-nya. Kalau Q1, Q2 adalah 4 cm, maka R2 berapa? Berapa? 4. 4? Terus? X. Q1, Q2 4. Lalu R1, Q1 4. 4? X. Ulang, dengerin saya. Dengerin. Plus X. Dengerin. Q1, Q2 4. Lalu ada titik di luar Q1, Q2 namanya R. Ditanya berapa jarak R ke Q1, kita tanya berarti, ditanya itu berarti dia Oh, X. iya. Tanya. Nah, kalau begitu R1-nya adalah X. Oke kan? Nah, Ya. sekarang R2-nya berapa? 4 plus X. Tambah 4 X. plus X. Gitu dong. Jangan 4X. 4 plus X. Nah, kalau dia di luar harus dijumlah. Sekarang berandai-andai. Kalau dia nanti di dalam, apakah dia plus? Kalau di dalam nanti bagaimana? Plus apa min? Min. Min. 4 min. Dia berkurang panjangnya. Paham ya? Nah, lihat. Ini berarti X pangkat 2. Lihat ya. Sama dengan Q2-nya berapa nih? Q2 sama dengan 36. 36. R2-nya tadi adalah 4 plus 4 plus X. Ini juga ngitungnya nggak boleh dilompat ya, supaya jangan salah. Oke, sekarang kita teruskan. Kita menghilangkan kuadrat. Diapain dia? Akar. Akar 16 berapa? 4. 4. Akar X pangkat 2 berapa? X. 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 Akar 3. Ya, benar itu. Akar 3-nya berapa? 6. 6. Akar 4 plus X pangkat 2. 2 plus X. 4 plus X. 4 plus X. Oh, iya. Hati. Benar juga. Kita kan cuma mau ngebuang kuadratnya. Makanya dibikin akar. Hati ya. Kali silang. 6 dikali X. X sama dengan X. Terus. Ingat ya, saya bikin begini. Supaya jangan ceroboh. Nanti kamu begini loh. Yang ibu suka perhatikan. Jadi dia bikin gini. 4, 16. Jadi 16 plus X. Jadi kamu suka jawab gini.
16 plus X. Nah, ini tinggal, padahal kan harus dikalikannya begini langsung. Nah, gitu kan harusnya kan? Ini karena buru-buru 16 plus X saja. Nah, ini oke ya. Terus yuk, 6X. Ayo, Min 4X sama min dengan 4X sama dengan 16. 16. Terus, 2X sama dengan 16, Oke. X sama dengan X sama 8. dengan 8. 16 bagi 2 sama dengan 8 cm. Nah, jadi 8 cm di kiri Q1. Jadi letak titik R adalah 8 cm di kiri Q1. Gitu cara menjawabnya. Paham? Paham. Nanti kita PTS-nya ada yang beginian loh. Ya, PTS ada beginian. Jadi harus dipahami dengan baik. Kayaknya waktu kita habis. Ya, sangat pendek ya. Suara saya kekencengan enggak ya? Enggak, Bu. Enggak, tapi suara saya walaupun kenceng kayaknya rada bulat suara saya enggak sempreng kan. Merdu, Bu. Oh, merdu. Merdu harusnya kita nyanyi dulu lagu Potong Bebek Angsa. Potong Iya, Bu. bebek angsa enggak enak ya? Lagu Jadi perempuan kuali. Ah, benar itu. Nona minta dansa. Dansa 4 Isi kojan. Serong ke kiri Kanan kiri kan. ya. Nanti besok lagi lagu. Inilah odading Mang Oleh. Kalau burung kakak tua tinggal. Nirkon belum mandi, Bu. Ya, dengar. Yang ini nanti Ibu bagi. Kemudian tadi di depan mungkin ada temennya yang belum ngedengerin. Saya ngupload soal jam 2 nanti di Google Classroom. Ada beberapa soal. Saya mau nanti dikerjakan lalu diupload paling telat hari Minggu. Kemudian itu nanti adalah sebagai bahan PTS kita sebagian. Mungkin nanti saya lihat angkanya. Mohon dikerjakan. Kalau ada masalah tolong ditanya sama saya di WA. Sebenarnya kalau masalah pertanyaan-pertanyaan boleh langsung di grup aja supaya temennya mendengar. Kadang-kadang kalau kita japri-japrian kan cuma kamu dan saya. Jadi kalau misalnya kita buka di grup kan ada yang malu bertanya. Itu yang malu-malu bertanya itu nanti sesak bernapas itu ya. Jadi harus rajin. Iya, orang yang malu bertanya sesak bernapas. Jadi kalau saya menyapa, dijawab dong, Neng. Jangan di PHP sayanya, ya. Waduh. Kalau Ibu ngirim sesuatu tuh, iya Bu, terima kasih Bu. Gitu dong, ini saya ngirim, coba kalau saya ngirim duit itu segepok kemarin, kamu langsung bilang terima kasih Bu, terima kasih Bu, terima kasih Bu. Coba aja saya ngirim soal, pasti kamu diem aja, mau diapain tuh soal lagi, kan pasti begitu. Ya IPA 3 ya, saya mohon untuk tetap semangat, Pami, Ebrido, siapa lagi? Jidan, siapa lagi? Eri, ada yang lainnya, tetap semangat. Ibu pengen banget untuk ketemu kamu, beneran, pengen banget. Saya pengennya ketemunya kita ketawa-ketawa, terus kita minum-minum, kita makan-makan, nggak usah diskusi masalah absen itu males Ibu, ribut-ribut masalah absen. Coba dirubah, kamu ajak saya nongkrong dulu, ajak minum, makan, kita ngobrol, nggak usah masalah absen. Berangkat, Bu. Berangkat Bu, itu yang saya tunggu ya, itu saya tunggu, kita jangan cerita tentang absen dong. Saja langsung. Tugas yang belum masuk, apa kita ngopi kayak di mana gitu, ya? Berangkat. Boleh. Iya. Kopi Bu di Mang Dading. Ini Mang Oleh. coverboy-nya IPA 3 nih, coverboy IPA 3 ya. Tetap semangat, 12 IPA 3. Ini banyak coverboy-nya. Banyak coverboy-nya di kelas kami ini ya, cakep-cakep, ganteng-ganteng ya. Wih, Pokoknya manusia langka semua ini ya, harus dilestarikan ini. Wah, anak-anaknya Bu Sembar ini. Ya, oke ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalian mungkin melanjut pelajaran berikutnya, Ibu juga boleh meninggalkan ruangan ini. Atau kita mau foto dulu ya Pak? Kami Pak satu kelas Pak. Coba gimana caranya Pak? Kita foto dulu ya. Yoi. Ya, kita foto dulu. Foto di sini. Kan anak perwalian soalnya. Background Ica, Bu. Stop scare. Stop scare. Aji. Aduh. Bu, tungguin Bu. Kopi, Bu. Ica, Bu, baik tika, Bu. Ayo cakep-cakep dulu, senyum Biar dulu, masuk senyum Bu. Belum mandi, Bu. Biar Bu nggak pakai baju seragam sekolah, jadi apa dekatkan HP-nya ke muka. Background pantai bagus. Indra, hadir nggak Indra? Hadir, Bu. Ayo mana wajahnya, ayo. Ntar dulu, Bu. Tunjukkan Siap, senyum, Bu. senyum, mau senyum. Indra, tunjukkan. Indra. Belum mandi Bu, belum Ibu mandi. kita nggak usah Indra pakai belum masker mandi. lagi, nak. Orang di dalam rumah kok pakai masker, Ibu aja di sini nggak pakai Inilah masker. odading Mang Oleh.
Belum pada Indra? mandi. Indra mana Indra? Belum mandi. Belum mandi nggak apa-apa, sok aja yuk. Apa adanya saja yuk. Ojan belum mandi. Tunjukkan udah dong. wajah cover boy-nya. Ayo, Indra. Ojan, Indra sisiran, masuk Ojan. cover boy deh tuh. Acil belum mandi. Endang belum mandi. Pakai baju seragam, Bu. Ya, ibu nggak nyium ini kok. Jauh ini kita. Warna bed. Ayo mana lagi masih ada yang belum utuh tuh. Indra. Ih. Indra. Indra Ih, Pami, tidur. Pami. Sawarna. Iya. Belilah odading Mang Oleh. Sehat, cerdas, ceria. Rasanya kamu banget. Alfa Indra nggak ada, yuk. Indra nggak ada, nggak boleh ngabsen, nanti di list absennya ya. Sudah cantik kah kita semua? Tuh udah ganteng. Udah. Iya. Apa kabar? Rido, Destinka, Rido, Destinka, Indra, Dendi, wajahmu mana sayang? Indra kayak dua. Oh Indra udah keluar dia, Indra udah. Nggak ada 2, Bu. Lalu. ML. Ada lagi, siapa lagi Pak? Eri mana Eri? Hadir, Bu. Hadir. Bu, ya hadir, anak mami ya. Ini semua anak mami nih, mami Sember. Oke, siap. Mami siapa? Boleh, Mah. Paham tawang mah. Oh nanti saya kirim. Kasih aja nomor, kasih nomor rekeningnya sama ibu nanti. Ya uang nih. Nanti nomor rekening ibu kirim. Ya makasih ya sayang ya. Ya, Mak. Sama-sama, Bu. Nanti dah. Assalamualaikum. Kopi. Halo, Apa Bapak. ngopi? Odading Ya, oke. Mang Oleh. Kita terus semangat. Beli odading Mang Oleh. Kumpul kapan, Bu? Kumpul. Ya, dikacang. Gak dibuka, Bay. Anjing banget. Odading Mang Oleh. Warna